Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuklia dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menyampaikan resum dari webinar yang berjudul Waspada Investasi Bodong dan Trik Jitu Investasi Berkah Tanpa Resah. Nah, di mana dapat kita ketahui bahwa investasi adalah sebuah upaya dalam menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan ataupun return di masa yang akan datang. Namun harapan tak selalu sesuai dengan ekspektasi. Terdapat beberapa permasalahan atau penyebab utama yang membuat investasi menjadi rugi di kemudian hari. Hal tersebut karena investasi yang dilakoni adalah investasi ilegal. Beberapa permasalahan tersebut yakni yang pertama, yaitu perlu diwaspadai jika ada oknum yang menawarkan investasi serta memberikan keuntungan yang signifikan dalam waktu yang sangat cepat. Yang kedua itu, perlu diwaspadai juga apabila terdapat oknum yang menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau member get member. Bisa juga disebut dengan skema Ponzi, yaitu skema yang berdiri berdasarkan jaringan di bawahnya. Terdapat pelaku utama yang memiliki tangan kanan selaku penerus perekrutan, di mana jika rantai ini terputus, maka rekrutan baru tidak memiliki return baru karena return ini bukan berasal dari objek usaha, melainkan dari dana rekrutan baru. Yang selanjutnya yaitu banyak investasi ilegal yang memanfaatkan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama maupun public figure untuk menarik minat berinvestasi. Selanjutnya yaitu masyarakat patut waspada apabila ada klaim investasi tanpa resiko atau free risk, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya investasi itu pasti memiliki resiko, high risk, high return. Nah, selanjutnya juga terdapat legalitas yang tidak jelas. Apakah lembaga tersebut mempunyai izin kelembagaan seperti PT, CV, yayasan, dan lain-lain? Dan juga apakah sudah memiliki izin usaha? Nah, apabila sudah memiliki keduanya, maka dapat dikategorikan lembaga tersebut adalah lembaga yang legal. Namun, ada juga lembaga yang telah mendapatkan izin kelembagaan dan izin usaha, namun kegiatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Selanjutnya yaitu kompleksitas penanganan investasi ilegal. Yang pertama yaitu supply versus demand, di mana perlu peran dari kedua pihak. Di saat Satgas Waspada Investasi sering melakukan penanganan dan pencegahan dari sisi supply terhadap pelaku yang tidak bertanggung jawab, dan dari sisi demand juga diharapkan agar masyarakat tidak mudah tergiur terhadap investasi yang menjanjikan dengan imbal hasil yang tinggi dalam waktu yang dekat ataupun imbal hasil yang tinggi dengan resiko yang rendah. Selanjutnya yaitu peran pelaku yang tidak diketahui keberadaannya serta peserta ataupun masyarakat yang menjadi korban dari investasi bodong malu untuk melapor apabila terjadi aktivitas investasi bodong. Yang selanjutnya yaitu aset lebih kecil dari kewajiban sehingga kerugian masyarakat tidak dapat tercover seutuhnya. Edukasi kepada masyarakat pun perlu digalakkan dengan mengingat 2L, legal dan logis. Yang pertama legal, yaitu di mana kita harus melihat status perizinannya, bukan hanya kelembagaan dan izin usahanya saja, tapi juga produk yang ditawarkan, karena ada perbedaan antara badan hukum dan juga produk, jadi harus dicek keduanya. Yang kedua yaitu harus logis, yang memiliki imbal hasil wajar serta yang memiliki resiko. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel perbedaan investasi konvensional dan syariah, di mana investasi syariah memiliki tujuan selain mendapatkan keuntungan juga terdapat misi sosial, dan dalam pengelolaannya terdapat screening kriteria syariah. Dalam mendapatkan keuntungan, terdapat cleansing non-halal, serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan juga Dewan Pengawas Syariah. Harus terdapat akad yang sesuai dengan syariah, serta pada saat transaksi, selain patuh terhadap regulasi juga harus patuh terhadap syariah. Dan dalam memilih instrumen, hanya diperbolehkan memilih instrumen yang sudah dinyatakan syariah saja. Terdapat 3 hal
untuk memacu berinvestasi. Yang pertama yaitu goals. Tujuan investasimu untuk apa? Yang kedua itu time, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk berinvestasi. Yang ketiga itu adalah man, pilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhanmu. Nah, kapan sih kita harus mulai berinvestasi? Waktu yang tepat untuk berinvestasi adalah sesegera mungkin, karena waktu adalah sahabat utama investasi. Sama seperti contoh di atas, jika kita mulai secepat mungkin untuk berinvestasi, asumsi hasil investasi ataupun return yang akan kita dapatkan bisa lebih besar ketimbang kita harus menunda-nunda investasi, karena itu akan memperoleh return yang akan kita dapatkan nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.